Selamat siang, Assalamualaikum. Saya Dava Indra Arditya dengan NIM 0022210119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pajak dengan materi PBB dan BPHTB. Saksikan. Pengertian PBB. Pengertian PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Objek pajak ada dua, yaitu tanah dan bangunan, dan yang kedua jalan dalam kompleks jalan tol, kolam, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, taman mewah, tempat penampungan minyak, air atau gas, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Selanjutnya pengertian PBB. Pengertian PBB selanjutnya yang kedua. Pengecualian objek. Ada 5, digunakan untuk semata-mata kepentingan umum, digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. Yang ketiga, hutan lindung, hutan suaka, hutan nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan untuk perwakilan diplomatik, timbal balik, atau biasa disebut timbal balik. Dan yang kelima, digunakan untuk badan atau perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya perhitungan umum pajak bumi bangunan. Untuk pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan diatur dengan ketentuan Perda, peraturan daerah. Nilai jual objek pajak. Setiap WP atau biasa kita sebut wajib pajak diberikan pengurangan nilai jual objek tidak kena pajak OJO TKP. Ditetapkan secara regional 8-12 juta. Satu kali untuk satu WP untuk NJOP tertinggi. Hasilnya adalah NJOP untuk perhitungan pajak. Dikalikan dengan tarif nilai jual kena pajak 20 hingga 100%. Penggunaan tarif untuk setiap NJOP tidak digabungkan untuk setiap WP wajib pajak. Dikalikan dengan tarif PBB pajak bumi bangunan senilai 0,5%. Berikutnya nilai jual kena pajak. Sebesar 40% untuk ada 3. Yang pertama perkebunan, yang kedua kehutanan, dan yang ketiga objek pajak lainnya yang nilai NJOP-nya. Pajak daerah hanya untuk P2 yaitu pedesaan dan perkotaan, untuk yang lain pajak pusat. Jadi yang pedesaan dan perkotaan itu ada sendiri, untuk pajak pusat itu ada sendiri. Sebesar 20% untuk pertambangan, dan yang kedua objek pajak lainnya yang nilainya kurang dari 1 miliar. Ketentuan. Selanjutnya ada ketentuan. Tahun pajak, di dalam tahun pajak itu adalah tahun takwim. Biasanya disebut tahun takwim, ya tahun pajak itu. Saat terhutang adalah keadaan pajak pada 1 Januari di awal bulan atau awal tahun. Tempat terhutang adalah wilayah kabupaten atau kota madya, daerah tingkat 2 kecuali DKI terpusat di provinsi. Jadi semisal DKI Jakarta itu kan pusat provinsi, nah itu tidak termasuk. Yang keempat, WP wajib pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan menggunakan surat pemberitahuan objek pajak SPOP. SPOP harus diupdate jika terjadi perubahan objek pajak. Surat pemberitahuan pajak terutang SPPT akan diterbitkan berdasarkan SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Ketentuan kedua, seperti surat keterangan pajak dapat dikeluarkan, itu sebabnya SPOP tidak disampaikan. Surat pemberitahuan objek pajak itu tidak disampaikan. Dan yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan jumlah pajak lebih besar dibandingkan jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP. Yang kedua, sanksi. Sanksi ada 4, saya sebutkan. Yang pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak sama dengan 25% dari pokok pajak. SPOP salah sama dengan 25% dari selisih pajak. Tidak atau kurang membayar sama dengan 2% dihitung dari saat jatuh tempo sampai pembayaran maksimal 24 bulan atau 2 tahun.
Pidana tidak menyampaikan SPOP atau SPOP tidak benar karena alfa itu 6 bulan denda 2 kali. Dengan sengaja 2 tahun denda 5 kali. Tidak memberikan informasi sama dengan 1 tahun dan 2 juta. Dendanya itu ya 1 tahun beserta biaya dikenakannya 2 juta, 1 tahun penjara maksudnya. Selanjutnya materi kedua saya akan menjelaskan tentang BPHTB. BPHTB dasar hukumnya UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Definisi BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek pajak BPHTB perolehan hak atas tanah dan bangunan bukan tanah atau bangunannya sendiri. Pengertian kedua tentang BPHTB. Tentang hak sama dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik satuan rumah, susun, dan hak pengolahan. Tentang objek yang tidak dikenakan BPHTB adalah wakaf, diplomatik, penggunaan oleh negara, dan kepentingan ibadah. Tentang subjek, itu ada orang atau badan yang memperoleh hak, dan tentang dasar pengenaan adalah nilai pasar. Jika nilai pasar lebih kecil dari NJOP, nilai jual objek pajak, maka yang digunakan adalah NJOP. Berikutnya ada objek BPHTB. BPHTB adalah pajak yang digunakan atas peroleh hak atas tanah dan bangunan. Dibagi dua, seperti saya akan menyebutnya dari perolehan hak terlebih dahulu. Perolehan hak tersebut terdiri dari jual beli, hibah, waris, putusan hakim, tukar menukar, hibah wasiat, pemisahan hak, hadiah, pemasukan dalam perseroan, dan penggabungan atau peleburan usaha. Berikutnya dan yang kedua, pemberian hak baru. Kelanjutan pelepasan hak yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Di luar pelepasan hak yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada bukan objek BPHTB, adalah objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat atas asas timbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan atau perwakilan internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan (KMK) dengan tidak menjelaskan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya ada subjek dan jenis perolehan hak. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas rumah susun, dan hak pengelolaan. BPHTB ini seperti sanksi-sanksinya. 5% dari dasar pengenaan pajak DPP. DPP sama dengan nilai perolehan objek pajak kena pajak NPOPKP. NPOPKP itu seperti nilai perolehan setelah dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Ditetapkan regional maksimal 60 juta. Khusus untuk hibah wasiat NPOPTKP maksimal 300 juta. Saat terutang, pada saat terjadinya perolehan hak, tempat terutang didati 2 atau dati 1. Surat tagihan BPHTB dikeluarkan jika pajak kurang bayar sanksi 2% per bulan maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Seperti PBB ya. SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan. Berikut tarif dan perhitungan BPHTB. Baik, gimana saya tadi presentasi? Apakah dapat ditarik kesimpulan dan dapat dipelajari? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dah.